Beberapa hari lagi kita akan pulang kampung, jadi kita jalan-jalan ke Grand Mall Batam untuk mencari oleh-oleh, karena ini merupakan salah satu mall yang banyak menjual oleh-oleh di Batam. Dan kita udah berjalan mengelilingi beberapa tempat di dalam Grand Mall ini, dan akhirnya sudah terkumpul beberapa oleh-oleh yang akan kita bawa nanti pulang kampung ke Toraja. Jadi 2 hari lagi kita akan pulang kampung, jadi kita datang ke sini. Nah, ini ada drama dari bocil, kita cari oleh-oleh, malah dia yang sibuk ambil tas, kemudian digendongnya sambil lari-lari karena senang, dia dikiranya mau beli tas, padahal kita kesini cuma untuk mencari oleh-oleh. Dan ini oleh-olehnya kita udah beli semuanya, tapi karena kita tadi udah lama keliling, jadi para bocil-bocil ini kelaparan, dan ini kita akan mencari makan dulu untuk mengisi Sulawesi Tengah. Nah, sambil keliling-keliling, akhirnya kita sampai di salah satu tempat makan, dan ini kita udah mau masuk ke dalam untuk makan sebentar, kemudian setelah itu pulang ke rumah. Nah, mungkin karena di sini bocil sudah kelaparan, jadi makanannya baru datang langsung dilahap, karena memang tadi agak lama keliling-keliling, jadi mereka kecapean dan juga kelaparan. Jadi mereka makan sangat lahap sekali. Nah, akhirnya kita akan berangkat sekitar kurang lebih 3 jam lagi. Jadi kita ini siap-siap menaikkan barang ke atas mobil, supaya nanti pada saat berangkat nggak ada lagi yang ketinggalan. Jadi ini kita udah cek satu persatu, dan yang terakhir ini adalah tasnya si abang yang tadi masih ketinggalan. Jadi kita muat semuanya dulu sebelum kita berangkat ke bandara. Ini menunjukkan kurang lebih sekitar jam 3 sore. Nah, dan ini kita udah mau berangkat ke bandara, cuman ya biasa bocil pingin bawa mobil, dia pingin putar-putar setir. Jadi itu kesukaan dia, setiap mau berangkat kemana-mana pasti dia yang duluan untuk mutar-mutar setir sambil dramanya biasa seperti bocil. Nah, ini kita singgah juga di Alfamart untuk beli minum, karena tadi lupa beli minum. Jadi kita beli dulu sebelum sampai bandara. Dan akhirnya setelah perjalanan beberapa waktu, akhirnya kita tiba di bandara Hang Nadim. Dan ini jalan menuju ke dalam bandara Hang Nadim, di mana kita lihat ya jalannya lumayan sepi, karena kebanyakan itu berangkat pagi atau di sore hari. Sementara ini baru sekitar jam 3, jadi mungkin belum terlalu banyak penumpang. Nah, ini kita udah ada di dalam bandara, dan ini bocil sama maminya harus kembali karena cuma kami berdua aja yang berangkat. Anak saya yang pertama Aspar dengan saya untuk berangkat ke Toraja, dan ini sudah di dalam ruangan tunggu. Kurang lebih 30 menit lagi baru naik pesawat, karena pesawatnya sekitar jam 7 malam. Nah, akhirnya tiba juga jam 7 malam, dan kita sudah dipersilakan untuk ngantri di pintu 7 untuk menuju ke atas pesawat. Pesawat kebetulan kita tinggal di sini adalah Lion Air. Nah, ini kita udah masuk ke dalam pesawat sambil mencari tempat duduk kita. Dan ini kita udah duduk sambil ngambil video dari atas pesawat, karena pesawat sudah mulai bergerak untuk melakukan take off di jalurnya. Nah, ini kita udah di dalam pesawat dan menuju ke Jakarta. Mungkin beberapa menit lagi
akan menjelang tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Setelah beberapa jam atau sekitar 1 jam 40 menit, akhirnya kita tiba di bandara, dan ini udah persiapan untuk mendarat. Ini sudah kurang lebih 5 menit lagi pesawat yang kita tempati ke Bandara Soekarno-Hatta akan mendarat, dan ini kita sudah mendarat, cuman karena mendaratnya agak jauh, jadi kita harus disuruh turun untuk naik bus ke terminal kedatangan. Nah, alhamdulillah ini kita udah sampai di terminal kedatangan, dan kita langsung terus lagi ke tempat menuju lokasi transit untuk mengambil penerbangan menuju Makassar dari Jakarta. Sekedar informasi bahwa penerbangan dari Jakarta ke Makassar itu menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam 15 menit. Jadi ini anak saya sampai ketiduran karena sudah tengah malam juga dan kecapean, jadi nyenyak tidurnya di pesawat. Nah, akhirnya tiba di Bandara Makassar, Bandara Sultan Hasanuddin, dan ini kita udah siap turun dari pesawat, dan kebetulan di sini langsung landing di dekat dari terminal kedatangan, jadi tidak perlu naik pesawat, cuma memasuki terowongan biasa. Dan ini kita udah di jalan dari dalam bandara menuju ke tempat pengambilan bagasi, dan ini adalah wajah baru dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang sekarang sudah lumayan luas dan juga sudah lumayan bagus dibanding sebelumnya, karena memang ada renovasi kurang lebih setahun yang lalu. Nah, ini kita menuju ke tempat pengambilan bagasi untuk mengambil barang-barang kita sebelum melanjutkan ke perjalanan selanjutnya. Ternyata tempat pengambilan bagasi di Makassar itu sangat lumayan jauh dari tempat turunnya tadi, jadi kita jalan agak lama. Dan ini akhirnya setelah ngambil bagasi kita naik Trans Sulawesi, yang dimana sekarang masih gratis dari bandara ke tempat tujuan kita. Jadi ada bus gratis dari bandara menuju ke tempat yang kita inginkan. Nah, alhamdulillah akhirnya tiba di hotel, karena di sini kita akan menginap selama 1 malam, karena besok baru kita menuju ke Toraja naik bus. Jadi sementara kita tinggal di hotel selama 1 malam. Sambil juga kita sudah janjian dengan adik saya yang dari Papua, yang kebetulan besok juga insya Allah datang bersama dengan anaknya, jadi kita jemput lagi ke bandara. Bukan besok, tapi hari ini kita akan jemput ke bandara. Nah, ini dia hotelnya lumayan sederhana, karena memang juga sesuai dengan budgetnya, kurang lebih 300.000. Itu sudah termasuk dengan sarapan, tapi untuk fasilitas udah lumayan lengkap, dan ini salah satu hotel transit yang cukup, yang dekat dengan bandara dan juga dekat dengan perwakilan bus. Jadi kita pilih tempat yang ini untuk menginap selama 1 malam. Nah, setelah keesokan paginya, karena kita juga sudah memesan paket sarapan, jadi kita turun sarapan pagi. Menunya sederhana, sesuai dengan budgetnya, tapi untuk rasa udah cukup lumayan. Dan juga setelah itu kita masih cari oleh-oleh lagi untuk persiapan bekal di base nanti. Jadi kita akan menyiapkan snack untuk si bocil, dan setelah itu karena kita kelaparan, jadi kita cari makan yang gak jauh dari situ. Dan tadi kita sudah ketemu dengan adik saya dengan anaknya, dan ini dia, kita udah makan bareng bersama. Kemudian setelah itu kita menuju ke perwakilan base, dan ini tas-tas kita udah ada di sana. Tapi keberangkatan kita masih lama, itu nanti sekitar jam 7 malam atau jam 8 malam baru berangkat. Nah, ini karena saking capeknya si bocil akhirnya ketiduran, karena dari tadi sore jam-jam 5 udah di perwakilan base. Dan ini alhamdulillah setelah jam 9.43 malam kita akhirnya berangkat dari
perwakilan bus menuju ke terminal. Nah, kebetulan di sini juga kita dikasih snack ya dari busnya, dan akhirnya bocil besar ikut ketiduran karena sudah kecapean juga, dan ini sudah tengah malam juga. Dan memang naik bus yang dari Toraja ke Makassar itu sekarang busnya sudah bagus-bagus, jadi untuk anak-anak itu sudah sangat nyaman untuk bisa melakukan istirahat sepanjang perjalanan. Nah, akhirnya tiba di uh, tempat warung makan. Sepertinya akan turun makan, sementara penumpangnya ada juga yang turun makan, ada juga yang membeli oleh-oleh sambil membuang air kecil dan lain-lain. Dan di sini memang banyak sekali bus-bus yang dari Makassar menuju Toraja ataupun sebaliknya dari Toraja menuju Makassar yang istirahat sehingga makan di sini, karena ini memang tempat pemberhentian untuk makan malam. Nah, dan ini adalah pusat oleh-oleh di sini, dan memang sangat ramai karena sekarang masih musim penumpang. Jadi banyak sekali penumpang yang datang untuk membeli oleh-oleh untuk dibawa ke Toraja ataupun sebaliknya dibawa ke Makassar. Dan ini adalah bus-bus yang singgah malam ini di sini. Padahal ini bus termasuk bus yang terlambat dari Makassar, karena biasanya jam 8 berangkat dari Makassar, ini udah jam 10 malam. Ini adalah pemandangan yang menunjukkan bahwa sebentar lagi akan kita tiba di Toraja, di mana ditandai dengan pemandangan yang indah ya. Sebelah kanan kiri adalah bukit dan perkebunan bawang merah, di mana di Endrekang ini memang kebanyakan dari masyarakatnya itu bertani bawang merah sebagai penghasilan utama sehari-hari. Karena di sini sawah jarang ataupun kebun-kebun yang lainnya jarang, tapi kebanyakan mereka bertani sayur-sayuran, utamanya bawang merah, karena di sini komoditi paling utama di sini adalah bawang merah. Dan akhirnya karena busnya mungkin agak susah nyari solar di Toraja, jadi ya singgah di sini dulu dalam perjalanan untuk ngisi solar, karena di sana nanti pasti akan panjang antrian untuk ngisi solar di sana. Jadi mereka ngisi solar sekalian di sini sebelum masuk ke tanah Toraja. Nah, akhirnya setelah beberapa jam perjalanan dari Makassar, kita sampai juga di Toraja. Ini adalah di Plaza Makale, dan ini jalannya masih kelihatan sepi karena ini jam 6 pagi, jadi memang masih sepi. Cuma ada beberapa bus yang juga datang dari Makassar mengantarkan penumpang, dan beberapa menit lagi kita akan tiba di Rantepao, karena tujuan kita dari bus ini adalah menuju Rantepao, bukan di Makale. Memang ada beberapa penumpang yang turun di Makale juga, tapi sementara kita ini tujuannya memang ke kota Rantepao, Toraja Utara. Kalau sekarang ini Makale adalah Kabupaten Tanah Toraja yang dulunya memang bersatu antara Toraja Utara dengan Tanah Toraja. Nah, ini akhirnya kita tiba di Terminal Makale, menurunkan beberapa penumpang dan tinggal menyisakan yang penumpang tujuan Rantepao, ataupun ada juga yang tujuan di jalan nanti menuju Rantepao. Dan ini terminalnya lumayan ramai karena ada beberapa bus yang menurunkan penumpang juga, dan ada beberapa dari minibus yang menunggu penumpang juga. Jadi terminalnya lumayan ramai. Nah, kemudian kita akhirnya tiba tadi di Rantepao, dan ini kita naik minibus lagi menuju Buntao. Kebetulan kampung halaman kami itu namanya Buntao, dan alhamdulillah setelah beberapa menit akhirnya kita tiba di rumah dengan selamat, di rumah orang tua tercinta yang kita nanti-nantikan. Setiap perantau yang pulang kampung pasti ingin bertemu dengan orang tuanya, dan alhamdulillah kita tiba dengan selamat di rumah ini, di rumah orang tua. Tapi karena ini pasar Ledo, jadi ibu saya nggak di rumah, dia selalu pergi ke pasar kalau pasar Ledo, jadi kita udah tinggalkan kunci tadi, jadi kita tinggal masuk sendiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.